Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Cerita Tiang Mistik, tempat di mana kisah-kisah misteri dan kejadian gaib jadi teman malam kalian. Malam ini gue bawain cerita mistis tentang seorang pengamen bernama Putra yang nyanyiannya terus terdengar meski dia sudah tiada. Siap merinding? Yuk kita mulai. Putra adalah seorang pengamen jalanan yang biasa menyusuri gang-gang kecil di kawasan Tanah Abang. Suaranya lembut namun menyimpan luka yang sulit dijelaskan. Ia tidak hanya menyanyi demi sesuap nasi, tapi seperti sedang mencari sesuatu yang telah lama hilang. Setiap petikan gitarnya terdengar seperti jeritan jiwa yang haus akan pengampunan. Di tengah kegelapan, geng Putra mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Wajah mereka menunjukkan rasa ingin tahu dan empati, terpesona oleh emosi dalam penampilannya. Seorang wanita berpakaian merah menghapus air mata saat mendengarkan lagu Putra. Ekspresinya mengungkapkan keterhubungan yang dalam dengan rasa sakit dalam musiknya. Setelah menyelesaikan lagunya, penonton meledak dalam tepuk tangan. Penghargaan mereka menggema di sepanjang gang, menciptakan momen kebersamaan yang singkat. Wajah Putra terlihat menunjukkan seberkas harapan di tengah kesulitan saat ia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum lembut kepada penonton yang baru ditemuinya. Warga sekitar mengenal Putra sebagai sosok pendiam namun sopan. Ia tak banyak bicara, hanya datang menyanyi 1-2 lagu lalu pergi. Namun sejak beberapa minggu terakhir, Putra mulai sering terlihat mengamen sendirian di sebuah gang tua yang dikenal angker oleh warga. Konon di sana pernah terjadi pembunuhan pada tahun 90-an. Setiap malam Putra menyanyikan lagu-lagu sendu yang mengisi kesunyian geng itu. Warga mulai penasaran, mereka berbisik-bisik tentang keberanian Putra yang berani tampil di tempat yang dianggap angker tersebut. Kehadiran Putra di geng itu menarik perhatian banyak orang. Mereka mulai berdatangan untuk mendengar suaranya. Setiap lagu yang dinyanyikannya seolah menceritakan kisah kelam dari masa lalu, membuat suasana semakin misterius. Suatu malam Jumat Kliwon, Putra duduk di bawah lampu jalan yang redup di gang tersebut. Tak ada orang lewat, tak ada suara motor, hanya angin malam yang dingin menggigit kulit. Tapi Putra tetap memetik gitarnya. Lagu yang dibawakannya malam itu terdengar lebih menyayat dari biasanya, seperti lagu perpisahan. Setiap nada yang keluar dari gitarnya seperti membawa kenangan yang tak terlupakan, sebuah perjalanan dari momen-momen indah yang telah berlalu. Dia teringat akan teman-temannya tertawa dan bernyanyi bersamanya, tetapi kini semuanya terasa jauh. Saat melodi terus mengalun, Putra merindukan sosok-sosok yang pernah hadir dalam hidupnya. Dia merasa sepi, terjebak dalam rasa yang tak tertangkap oleh kata-kata. Lagu itu menjadi sarana bagi Putra untuk mengungkapkan hatinya. Setiap alunan menggema di malam itu menghadirkan bayangan masa lalu yang takkan pernah dilupakan. Saat lagu selesai, terdengar tepuk tangan dari ujung gang. Putra menoleh dengan senyum kecil, berharap ada orang yang menghargai seninya. Namun ia hanya melihat kegelapan, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba udara menjadi lebih dingin dan tubuhnya menggigil. Suara langkah perlahan terdengar mendekat, tapi tak tampak wujudnya. Kepala Putra bergetar ketakutan saat ia berusaha mendengar suara langkah yang semakin dekat. Cahaya redup membuat bayangan panjang menari-nari di sekelilingnya. Tiba-tiba sosok gelap muncul dari kegelapan, bentuknya hampir tidak terlihat, menciptakan rasa takut saat ia melangkah perlahan ke arah Putra. Suasana semakin tegang saat Putra memegang gitarnya lebih erat, matanya bergerak cepat mencari jalan keluar sementara sosok itu semakin mendekat. Sebuah close-up wajah sosok gelap itu tertutup bayangan, menunjukkan ekspresi misterius yang mengisyaratkan baik bahaya maupun rasa ingin tahu. Putra bangkit dan hendak pergi, tapi tali gitarnya seperti ditarik dari belakang. Ia menoleh dan melihat bayangan tinggi besar berdiri diam. Mata merah menyala menyembul dari balik gelap. Ia berteriak dan lari meninggalkan gitarnya, tak berani menoleh ke belakang. Malam itu menjadi malam terakhir warga melihatnya. Di malam yang sunyi itu, langit dipenuhi awan gelap menciptakan suasana mencekam di atas jalan sepi. Saat gema langkah ketakutan Putra memudar ke heningan. Sekelompok warga yang khawatir berkumpul dalam lingkaran. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan membahas hilangnya Putra yang misterius di bawah lampu jalan yang berkedip. Hutan yang menyeramkan di malam hari dengan pohon-pohon bercabang dan kabut tebal menciptakan suasana menakutkan saat warga berani menjelajahi lebih dalam untuk mencari Putra. Keesokan paginya gitar Putra ditemukan tergantung di dahan pohon tua di ujung gang. Senarnya putus dan salah satu ujungnya berlumur merah. Anehnya di tanah di bawahnya tertulis, "Terima kasih sudah mendengarkan lagu terakhirku," dengan tulisan mirip arang. Warga yang membacanya langsung merinding.
Para warga yang melihatnya tampak gelisah berbisik satu sama lain tentang arti pesan misterius itu. Beberapa dari mereka mulai mengingat putra pemuda dengan bakat musik luar biasa yang telah menghilang beberapa hari sebelumnya. Dalam ingatan mereka, putra adalah seorang pemuda yang ceria dengan bakat musik yang luar biasa. Ia selalu dikelilingi teman-teman dan pengagum, tetapi kini semua itu terasa hampa setelah kepergiannya yang mendadak. Di dalam sebuah ruangan gelap, teman-teman putra berkumpul dan membahas kepergiannya yang misterius. Mereka saling berbagi kenangan indah namun tak dapat mengabaikan kecemasan yang tumbuh di hati mereka. Setelah kejadian itu, suara nyanyian lirih sering terdengar di gang tersebut setiap tengah malam. Lagu yang sama dengan yang terakhir kali dinyanyikan putra. Beberapa warga yang penasaran mencoba menelusuri sumber suara namun tak menemukan apa-apa selain kabut tipis dan hawa dingin yang menusuk tulang. Malam demi malam mereka berkumpul di ujung gang berusaha mendengarkan melodi yang tak kunjung pudar. Ketakutan dan rasa ingin tahu bercampur aduk dalam hati mereka. Beberapa dari mereka mulai menceritakan kisah-kisah lama tentang putra, menghidupkan kembali kenangan yang seolah tak ingin dilupakan. Dalam suasana hangat di sekitar api unggun, cerita-cerita tentang putra mulai terungkap. Mereka berbagi kisah tentang kebangkitan dan kehilangan bermula dari kenangan indah hingga tragedi yang membekas, menambah misteri di balik suara nyanyian yang terus mengiang di malam hari. Seorang pemuda yang nekat merekam suara nyanyian itu mengaku mendapat mimpi buruk seminggu penuh setelahnya. Dalam mimpinya, putra duduk menyanyi di bawah pohon sambil menangis darah. Pemuda itu lalu mengembalikan koin yang pernah diberikan putra karena warnanya berubah menjadi hitam berkarat dan berbau anyir. Pemuda itu merasa tertekan dan bingung, gambar-gambar kenangan berseliweran dalam pikirannya. Ia merasa terjebak antara kenyataan dan mimpi buruk yang menghantui setiap malam. Dengan ketegangan yang semakin mendalam, pemuda itu bertekad untuk mencari tahu arti dari mimpi buruknya dan mengapa koin tersebut begitu penting bagi putra. Saat dia menatap ke atas, pemuda itu merasakan keberadaan putra di dekatnya seolah-olah roh sahabatnya ingin memberinya pesan terakhir sebelum pergi selamanya. Gang itu kini sepi total saat malam tiba. Orang-orang menghindari melewati sana apalagi hari Jumat Kliwon. Tapi ada kalanya suara senar gitar yang dipetik lirih terdengar samar-samar seolah ada seseorang yang masih bernyanyi untuk pendengar yang tak kasat mata. Di tengah kesunyian malam, sosok itu terus bermain melodi indah menyebar ke udara, menarik perhatian makhluk-makhluk tak terlihat yang mendengarkan dengan setia. Seolah-olah lagu-lagu ini adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia yang tidak kasat mata. Melodi yang mengalun lembut mengisi kekosongan, menyentuh jiwa-jiwa yang mungkin terlupakan, membuat mereka bergetar dalam kesunyian malam yang hening. Setiap nada bagaikan cerita yang terukir di dalam kegelapan, menceritakan kisah cinta dan kehilangan. Dengan setiap petikan, suasana berubah seolah-olah arwah-arwah itu merasakan kembali memori-memori yang pernah hilang. Suara gitar itu mengundang mereka untuk kembali memeluk kenangan yang mungkin telah dilupakan selamanya. Mereka bilang putra belum tenang karena nyanyiannya tak pernah benar-benar didengar. Ia bukan sekadar mengamen untuk hidup, tapi ingin dikenang. Dan kini lagu terakhirnya menjadi legenda, sebuah nyanyian yang tak akan pernah benar-benar usai. Dalam pencarian arti dan pengakuan, putra menyanyikan setiap lirik dengan harapan agar suatu hari nanti suaranya akan menggema dalam ingatan semua orang. Lagu-lagu yang ditinggalkannya bukan hanya suara tetapi juga kenangan yang menyentuh hati, mengajak setiap pendengarnya untuk merasakan perjalanan hidupnya. Walau putra telah pergi, suaranya terus mengalun dalam setiap sudut kota, menjadikannya abadi di hati mereka yang pernah mendengarnya. Dengan setiap melodi yang dimainkan, kisah putra hidup kembali mengingatkan kita bahwa setiap lagu memiliki kekuatan untuk menyentuh jiwa dan mengubah hidup. Serem banget ya kisah malam ini, guys. Bayangin kalau suara pengamen masih terdengar padahal orangnya udah nggak ada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka cerita-cerita horor kayak gini. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.